Kawan-kawan, Australia telah mengambil langkah yang paling beresiko dengan mengadopsi kapal selam nuklir dan membangun poros AUKUS. Indonesia telah memprotes rencana ini dan Malaysia juga tidak kalah keras mengungkapkan rasa kecewanya. Saat ini, ASEAN menghadapi dua tantangan besar, yaitu ekspansi Cina di Asia Pasifik serta potensi kekuatan nuklir Australia. Beberapa analis berpendapat bahwa AUKUS mungkin tidak relevan secara langsung dengan pertahanan Australia. Keamanan dan pertahanan Australia paling baik dilayani dengan armada kapal selam konvensional yang lebih kecil, mengingat berbagai keunggulan geografis yang sudah dimiliki oleh benua ini. Mengapa Australia membutuhkan kapal selam jarak jauh untuk beroperasi di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur? Dan apa tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Australia dengan memanfaatkan kapal selam tersebut? Banyak pihak ragu apakah Australia dengan kekuatan yang relatif kecil memiliki materi yang memadai untuk memperjuangkan kekuatan angkatan laut di gas samudra. Akuisisi armada kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia mungkin memakan waktu hampir 2 dekade. Pada saat itu, sudah terlambat bagi Canberra untuk memainkan peran angkatan laut yang signifikan dalam konflik Taiwan-Cina serta Amerika Serikat. Selain itu, Australia tidak memiliki industri nuklir sipil dalam negeri. Kemampuan negara tersebut sangat diragukan untuk menyediakan personel teknis berkompeten yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan kapal selam nuklir. Kemungkinan besar Australia akan mengalihdayakan atau melakukan outsourcing pengoperasiannya ke Angkatan Laut Amerika Serikat dengan mengorbankan kedaulatannya. Dari sisi operasional, kapal selam nuklir Australia jelas sangat membutuhkan perlindungan udara dari gugus tugas kapal induk Amerika Serikat saat menjalankan misi rutin. Jika perang antara Amerika Serikat dan Cina pecah, Angkatan Pertahanan Australia dan kapal selam nuklirnya kemungkinan besar akan diintegrasikan dalam kekuatan militer Amerika. Mau tidak mau, Australia menjadi pihak yang berperang langsung dengan Cina. Jika Australia terlibat dalam konfrontasi militer antara dua kekuatan besar dengan senjata nuklir, keamanan nasionalnya akan berada dalam resiko tinggi, termasuk membahayakan kawasan ASEAN, terutama Indonesia, yang tepat berada di tengah jalur antara Australia dan Cina. ASEAN agaknya akan terpecah menghadapi situasi ini, tergantung pada preferensi dan kepentingan keamanan negaranya. Negara yang berkonflik perbatasan dengan Cina mungkin lebih banyak diam dan tidak bersuara. Akuisisi kapal selam Australia lebih memperlihatkan ambisi Amerika menjadikan Australia sebagai proksi kawasan. Sangat tidak wajar teknologi kapal selam paling rahasia Amerika dibagikan tanpa rencana strategis ke depan. Beijing berpendapat transfer bahan bakar nuklir dari negara nuklir ke negara non-senjata nuklir adalah pelanggaran terang-terangan terhadap semangat Fakta Pengendalian Nuklir. Saat ini tidak ada pihak lain dalam perjanjian non-proliferasi nuklir selain 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis yang memiliki kapal selam nuklir. Seperti apa kapal selam nuklir yang akan diakuisisi oleh Australia? Mampukah menghadapi kapal selam China kelas Jin? Kapal selam Virginia adalah jenis kapal selam nuklir terbaru yang dimiliki oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dengan teknologi mutakhir dan kemampuan tempur yang luar biasa. Kapal selam ini dirancang untuk melakukan berbagai jenis misi, termasuk pengintaian, pengawasan dan pemantauan, pertahanan laut, dan serangan ke permukaan. Kapal selam nuklir kelas Virginia memiliki panjang sekitar 115 meter, lebar sekitar 10 meter, dengan berat sekitar 7.800 ton saat dimuat penuh. Kapal tersebut mampu mencapai kecepatan lebih dari 25 knot dan memiliki jangkauan yang sangat luas, nyaris tanpa batas. Kapal selam kelas Virginia menggunakan sistem propulsi nuklir yang memungkinkan mereka untuk melakukan operasi selama berbulan-bulan tanpa harus mengisi bahan bakar. Sistem propulsi nuklir juga memberikan kecepatan dan kemampuan manuver yang sangat tinggi pada kapal selam. Secara detail, kapal selam Virginia dibekali satu reaktor nuklir S9G bertenaga 280.000 horsepower atau 210 MW, dua turbin uap 40.000 horsepower berdaya 30 MW, dan satu propulsor pompa jet poros tunggal, serta satu motor penggerak sekunder. Pada teknologi terbaru, kapal selam ini akan dilengkapi dengan mesin elektrik sehingga bisa sangat senyap dan sulit dilacak oleh persenjataan anti kapal selam. Dilengkapi dengan sonar terintegrasi termasuk sonar pencitraan aktif dan pasif
sonar array di permukaan badan kapal, dan sonar pada ekor kapal. Sistem sonar ini memungkinkan kapal selam untuk mendeteksi target yang jauh di bawah permukaan laut dan mengambil informasi taktis yang sangat penting. Beberapa senjata yang dimiliki oleh kapal selam ini antara lain torpedo kelas Mach 48 yang merupakan salah satu torpedo paling canggih di dunia. Torpedo ini dapat digunakan untuk menyerang kapal permukaan dan kapal selam musuh. Virginia juga dilengkapi dengan rudal jelajah Tomahawk yang diluncurkan dari dalam kapal selam. Rudal ini memiliki jangkauan sekitar 1.600 km dan dapat digunakan untuk menyerang target darat dan target laut. Senjata kapal selam juga disematkan sebagai salah satu fitur pertahanan aktif seperti rudal harpun dan torpedo Kongsberg Naval Strike Missile yang dapat digunakan untuk menyerang kapal musuh. Meskipun kapal selam ini menggunakan sistem propulsi nuklir, namun tidak memiliki kemampuan untuk membawa senjata nuklir. Senjata nuklir hanya akan digunakan pada kapal yang didesain untuk membawa dan meluncurkan misil nuklir seperti kapal selam kelas Ohio. Namun, beberapa analis menduga kapal selam Virginia dalam kondisi genting atau darurat bisa saja dilengkapi dengan rudal balistik Trident II D5 yang memiliki jangkauan hingga 11.000 km dan memiliki kemampuan membawa hulu ledak nuklir Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle atau MIRV. Jika dibandingkan dengan kapal selam nuklir milik Cina yang paling mutakhir, yaitu tipe 094 atau kelas Jin, kapal selam nuklir Cina lebih memiliki kapabilitas untuk serangan nuklir kelas benua dan didesain untuk menyaingi kapal selam kelas Ohio milik Amerika Serikat. Kapal selam nuklir kelas Jin atau tipe 094 adalah kapal selam nuklir yang dibangun oleh China untuk menggantikan kapal selam kelas Xia yang sudah tua, memiliki spesifikasi teknis panjang 136 meter, diameternya 12,5 meter, beratnya 11.000 ton, dan kedalaman yang bisa dijangkau mencapai 400 meter. Kapal kelas Jin membawa kru 140 awak dengan reaktor nuklir yang dapat menghasilkan daya hingga 100 MW, dilengkapi dengan rudal balistik antar benua JL-2 dengan daya jangkau maksimum sekitar 7.200 km dan kemampuan membawa hulu ledak nuklir multi-hit. Kapal selam kelas Jin juga dilengkapi dengan sistem pengendali tembakan torpedo, sistem sonar pasif, sistem kontrol kecepatan, dan teknologi stealth atau siluman. Jin memiliki kemampuan untuk menjalankan misi jarak jauh dan misi pemotongan kabel komunikasi laut yang menjadi ancaman bagi Cina. Salah satu kelemahan kapal selam Cina adalah baling-baling dan mesin yang cukup berisik, sehingga rawan jika bermanuver terlalu jauh dari area pesisir Cina karena akan mudah terdeteksi oleh sistem anti kapal selam musuh. Pembentukan AUKUS dan pengadaan kapal selam dalam skala besar jelas dimaksudkan untuk menghadapi Cina dan mengontrol kawasan ASEAN yang kemungkinan akan terbelah saat pecah perang Pasifik. Bahkan pembentukan AUKUS membuat beberapa anggota NATO seperti Prancis menjadi gusar karena tidak ada transparansi dalam prosesnya dan penuh dengan rencana terselubung. AUKUS meskipun masih dalam tahap awal telah menjadi realitas geostrategis baru di kawasan Indo-Pasifik. ASEAN begitu berhati-hati merespon AUKUS sebagai bagian dari lanskap strategis kawasan. Sejauh ini, hanya Indonesia dan Malaysia yang bersuara keras dan menyatakan keberatan. Implikasi geostrategis dari AUKUS dapat dipahami dari beberapa perspektif struktural. Pada dasarnya, kemunculan AUKUS berkaitan dengan intensifikasi persaingan strategis Amerika Serikat dan Tiongkok, serta pendekatan strategis baru Washington untuk menghadapi kebangkitan Tiongkok. AUKUS menandakan strategi Amerika Serikat yang berpusat pada keseimbangan kekuatan keras, mencegah pencegahan yang efektif, dan skenario terburuk, konfrontasi atau perang dengan Cina. Sangat mungkin bahwa AUKUS dapat memicu perlombaan senjata regional di kawasan tertentu dan dalam skala yang terbatas, sehingga menimbulkan lebih banyak tantangan bagi stabilitas kawasan, terutama Pasifik dan ASEAN. Untuk Cina, ada banyak pilihan kebijakan, bisa memperbaiki hubungan yang terlalu panas dengan Amerika Serikat, mungkin akan lebih baik, meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga, terutama yang memiliki sengketa wilayah dengan Cina, juga sama pentingnya. Indonesia dan Malaysia bisa menjadi motor untuk melakukan konsolidasi dengan seluruh negara ASEAN yang tidak sekedar fokus pada ekspansi Cina di LCS dan bangkitnya kekuatan nuklir Australia.
tetapi melakukan langkah strategis menjaga kawasan atau melakukan simulasi penanganan darurat jika perang benar-benar terjadi, termasuk penanganan gejolak sosial, kerusakan ekonomi, dan pengungsi yang pasti akan memicu krisis kemanusiaan. Terlalu banyak kerusakan yang akan terdampak dari perang nuklir di Pasifik, bahkan bisa melenyapkan lebih dari separuh populasi. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.